Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pertanyaan yang akan mengawali renungan kita pada malam hari ini. Siapa di sini yang suka menonton film atau membaca cerita yang akhirnya atau endingnya bahagia? Saya rasa semua suka ya membaca cerita, nonton film kalau endingnya bahagia. Ada yang suka kalau melihat film atau membaca cerita endingnya sedih atau sad ending? Boleh angkat tangan? Iya, sekali lagi berarti kita semua setuju ya. Kita ini suka cerita yang berakhirnya bahagia, happy ending. Tetapi tadi dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, terutama kisah si pemuda kaya ini yang datang kepada Yesus, kisah ini berakhir sad ending ya. Pada awalnya bahagia, pemuda itu hidup bahagia, ia berlomba-lomba mencari Yesus, ingin mencari Yesus. Ini adalah awal yang baik, tapi pada akhirnya pemuda ini pergi dengan sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Jadi sekali lagi, walaupun awal ceritanya indah, awal ceritanya bagus, tapi akhirnya sad ending. Apa penyebabnya?
Penyebabnya mengapa sad ending, tidak bahagia akhirnya? Karena ada pihak ketiga, ya. Jadi pihak ketiga ini tidak hanya ada di drama Korea, ya. Pihak ketiga pun ada di kisah bacaan Injil hari ini. Dan siapa yang menjadi pihak ketiganya? Uang, ya. Jadi yang menjadi pihak ketiga yang membuat endingnya tidak bahagia karena si pemuda ini lebih memilih uang daripada mengikuti Tuhan Yesus. Jadi apa undangannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Sekali lagi kita diundang untuk berhati-hati ketika kita ini meminta. Jadi apa yang kita minta dan apa yang masih kita miliki atau apa yang kita masih terikat, itu yang harus kita perhatikan. Si pemuda ini meminta kepada Yesus sesuatu yang sudah final. Ia meminta apa? Tuhan, aku ingin supaya hidup kekal. Ini adalah sebuah permintaan yang akhir, permintaan yang final. Dan ketika Yesus bertanya kepada si pemuda itu, apa yang sudah engkau lakukan? Ia semua sudah lakukan. Artinya pemuda ini orang yang baik, ya. Tapi sekali lagi, apa yang membuat ia tidak bisa bahagia? Karena ia ini terikat dengan harta. Jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat kita ini tidak bahagia dan tidak bisa mengikuti Yesus? Saya yakin kita semua yang ada di sini datang ke gereja ini sama si pemuda kaya ini, ia datang ingin bertemu Tuhan. Kita semua di sini ingin mendapatkan hidup kekal. Betul gitu Bapak Ibu? Setuju? Ya, kita semua datang di sini ingin mencari Tuhan. Tapi jika Tuhan juga mengatakan sama seperti Yesus katakan kepada si pemuda ini, hai Bapak Ibu, kalau kamu mau masuk surga, nanti pas kolekte masukin semua harta kamu ke kantong kolekte. Mau nggak? Kalau nggak bawa uang kan sekarang pakai QRIS ya, tinggal transfer. Mau nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau? Mau masuk surga nggak? Iya. Ya kan, berarti betul ya, orang kaya itu sulit masuk surga ya. Ya. Ya ini bercanda. Jadi sekali lagi, karena si pemuda ini meminta sesuatu kepada Yesus dan hanya ada satu yang kurang, yaitu cinta kepada harta, Tuhan ingin buat agar si pemuda ini betul-betul mencintai Tuhan daripada harta. Jadi sekali lagi, seperti kata Yesus, alangkah mudahnya bagi seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya ingin masuk kerajaan surga. Bisa kita pahami bahwa ini adalah undangan Tuhan supaya kita meninggalkan keterikatan kita. Apa itu lubang jarum? Ada yang pernah, kalau sudah pernah ke Holy Land, tahu apa itu lubang jarum ya. Lubang jarum itu bukan jarum jahit beneran ya, tapi lubang jarum itu istilah untuk pintu yang ada di Palestina. Jadi pintunya itu memang kecil ya, mungkin separuhnya, mungkin sepertiganya pintu yang ada di RM ini kecil sekali. Dan ujungnya itu bentuknya tidak segitiga, tapi bentuknya seperti jarum, melengkung dan lancip ya. Jadi disebut lubang jarum karena bentuknya seperti, lubang pintu ini seperti lubang jarum. Dan ketika unta ini mau lewat, unta ini kan biasanya digunakan untuk membawa barang-barang bawaan. Jadi di kanan kirinya banyak barang, dan barangnya itu harus dilepas dahulu supaya unta ini bisa masuk. Ya, dengan kata lain, kita pun sama. Kalau kita ingin sungguh-sungguh masuk kerajaan surga, sudahkah kita ini mau melepaskan segala beban kita, keterikatan kita, supaya kita ini bisa masuk kerajaan surga? Jadi pertanyaan terakhir, mau sad ending atau happy ending, semua ada di pilihan kita. Pilihannya ada di tangan kita. Sekali lagi kita datang ke sini, ini adalah happy ending. Tuhan mengundang kita dan kita merasa bahagia, kita boleh ada di sini. Tetapi jika Tuhan meminta kita sesuatu yang harus kita tinggalkan, apakah kita mau bersedia? Tuhan mungkin tidak akan minta harta kita, tapi Tuhan akan minta kita apa yang menjadi keterikatan kita. Mungkin bagi pasangan suami istri, mampukah mereka yang berselingkuh untuk meninggalkan selingkuhan mereka? Mereka yang berpacaran, mampukah mereka meninggalkan kekasih gelapnya? Yang suka korupsi, apakah
ketika pulang dari gereja ini tidak lagi korupsi. Jadi segala keterikatan yang tidak baik itulah yang Tuhan minta. Jadi setelah pulang dari gereja ini, apakah kita ini masih kembali kepada kebiasaan yang tidak baik, main game yang berkepanjangan ya, dan melakukan hal yang baik? Apakah kita nanti pulang ke rumah atau pulang ke rumah orang lain ya? Semua pilihan ada tangan kita. Sekali lagi semoga ketika kita pulang nanti kita sungguh-sungguh pulang dengan hati yang gembira, hati yang bahagia karena kita sudah mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus minta. Semoga demikian, Tuhan memberkati.